Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifitriani dengan NPM 215060098. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai gerakan literasi sekolah dengan materi yaitu bentuk integrasi karakter literasi. Setelah pemaparan materi kali ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang konsep literasi dan komponen-komponen literasi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang gerakan literasi sekolah atau GLS. Yang ketiga, siswa mampu mengaitkan GLS dengan penumbuhan budi pekerti peserta didik. Dan yang terakhir, siswa mampu mengembangkan GLS di lingkungan sekolah. Materi yang pertama yaitu literasi. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Namun, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya menurut UNESCO tahun 2003. Deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Materi yang kedua ada gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah atau disebut GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid peserta didik, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, atau tokoh masyarakat yang dapat mempresentasikan keteladanan dunia usaha, dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GLS ini juga termasuk gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen sebagai upaya yang ditempuh untuk mewujudkan berupa pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Selanjutnya ada komponen literasi. Komponen literasi ini lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad 21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi. Literasi informasi ini terdiri atas yang pertama ada literasi dini. Literasi dini yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar. Yang kedua ada literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Berkaitan dengan kemampuan analisis, untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Yang ketiga ada literasi perpustakaan, antara lain memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan. Yang keempat ada literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, yaitu media radio, media televisi, media digital, yaitu media internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Yang kelima, ada literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras atau hardware, peranti lunak atau software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer, yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi,
karena perkembangan teknologi saat ini diperlukan pemahaman yang baik dalam mengolah informasi yang dibutuhkan masyarakat. Keenam, ada literasi visual, adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Materi selanjutnya yaitu GLS dan penumbuhan budi pekerti. Program literasi sekolah diharapkan dapat menciptakan ekosistem sekolah yang literat agar budi pekerti peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ciri-ciri ekosistem sekolah yang literat yaitu 1. Menyenangkan dan ramah anak hingga menumbuhkan semangat belajar warganya. Yang kedua, semua warga sekolah menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama. Yang ketiga, menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan. Yang keempat, menumpukan warga untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir adalah mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Tahapan pelaksanaan gerakan literasi sekolah yang pertama yaitu pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Menumbuhkan minat baca merupakan hal yang fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Tahapan yang kedua yaitu pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan. Tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengkaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan, pengayaan, dan buku pelajaran. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.